Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Penggalangan Dana dan Kemitraan Swasta UNICEF Indonesia, Gary Stals, beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Suatu kehormatan bagi saya untuk berbicara dalam salah satu acara penting bagi anak-anak dan generasi muda saat ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada bulan November lalu, untuk memperingati Hari Anak Sedunia di Jakarta, anak-anak dan generasi muda menyuarakan pentingnya bahwa mencintai diri sendiri dalam kehidupan. Para anak dan generasi muda bersama UNICEF Indonesia meluncurkan campaign bertajuk Love Yourself and Speak Yourself. Mempunyai makna apa kalimat tersebut ya? Yaitu menemukan cinta dalam diri sendiri dan menyebarkan cinta itu kepada orang-orang di sekitar. Sudahkah Anda mencintai diri sendiri? Campaign ini bertujuan untuk membangun keyakinan bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri dan menyebarkan cinta dengan kehangatan untuk para anak dan generasi muda yang menderita karena menerima kekerasan di sekolah, di keluarga, maupun di media sosial. Pada saat ini, masih banyak orang tidak mencintai diri sendiri karena mereka memikirkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Di Indonesia, sebagian anak remaja masih ada yang sering gengsi kepada teman-temannya dan tidak percaya dengan dirinya sendiri. Contohnya, anak muda zaman sekarang, teman-temannya merokok dan dia tidak merokok. Akhirnya, dia pun merokok karena merasa gengsi dan takut dibully oleh teman-temannya. Dilihat bahwa setengah dari pengguna internet di Indonesia ternyata pernah menjadi korban bullying atau perundungan. Hasil riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan ada sekitar 49% netizen yang pernah menjadi korban bullying di media sosial. Menurut Sekjen APJII, Henry Kashif, angka ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan kepada para pengguna internet di Indonesia selama periode Maret hingga 14 April 2019. Nah, dilihat kan masih banyak yang menjadi korban bullying di Indonesia. Menurut Margaret Paul, seorang praktisi psikologi, ia mendefinisikan love yourself adalah sebagai perilaku memahami nilai sebenarnya dalam diri sendiri, tentang apa yang sebenarnya ada di dalam diri, dan bukan menilai diri berdasarkan fisiknya saja. Karena masih banyak orang yang melihat seseorang dengan melalui fisiknya. Mungkin ini kita tidak sadar, sudah terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menyalahkan diri sendiri. Untuk itu, kenapa kita tidak mencoba memulai menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan bermanfaat
memanfaatkan kelebihan yang kita miliki. Stop untuk mencari tahu pandangan orang lain terhadap kita. Apakah dengan tahu alasannya kita bisa mengubah pola pikir mereka? Belum tentu kan? Maka beranilah untuk menyuarakan pendapat diri dan berusahalah melakukan perubahan untuk mencapai apa yang kita mau. Selain itu, lebih baik fokus dengan apa yang ingin kita lakukan dan buktikan hasilnya ke mereka. Menyayangi diri sendiri adalah hal yang mendasar. Mencintai diri sendiri tidak pernah menjadi sesuatu yang buruk selama kalian tahu bagaimana cara melakukannya dan tidak berlebihan. Tidak akan ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Pasti semuanya mempunyai kekurangan. Marilah kita mencoba berdamai dan menerima keadaan diri kita saat ini. Karena menerima keadaan diri sendiri jauh lebih positif daripada bergulat dengan diri sendiri. Dengan kita menerima diri kita sendiri, hidup akan lebih bahagia atau menyenangkan. We are happy because we choose to be happy. Kita bahagia karena kita memilih untuk bahagia. Tidak ada orang lain yang bisa menentukan kebahagiaan dirimu sendiri dan tidak menjadi beban, begitupun sebaliknya. Cobalah untuk berpikir lebih sederhana dalam hal apapun, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah apapun yang terjadi. Dan percayalah, saat kita ada masalah, kita mampu melewatinya. Aku harus mencintai diriku sendiri. Aku akan menjawabnya dengan napasku, jalanku. Aku yang kemarin melakukan kesalahan, namun aku yang kemarin tetaplah menjadi bagian dari aku. Aku di hari ini dan di hari esok mungkin bisa menjadi lebih bijaksana, dan itu juga merupakan bagian dari diri aku. Aku mencintai apa adanya diriku yang sekarang. Hanya saja mencintai diri sendiri tidak membutuhkan izin orang lain. Aku yang dulu sedih, aku yang dulu terluka, dan itu akan membuatku jauh lebih kuat, berani, dan mencintai diriku. Aku akan menunjukkan padamu apa yang aku dapatkan. Aku tak takut karena itu adalah aku. Aku mencintai diriku sendiri. Maka saat ini mulailah berani menyuarakan pendapat kalian. Apa yang membuat kalian merasa happy dan berdebar? Ceritakan kisahmu, siapapun dirimu, dari mana asalmu, warna kulit kalian, dan identitas gender kalian. Beranilah berbicara dan mulailah mencintai diri sendiri sedikit demi sedikit. Love yourself and speak yourself. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.